Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya mengandung hikmah dan manfaat, sehingga kita sebagai manusia dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di seluruh penjuru dunia, sehingga dapat menambah keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kita menjadi orang yang beruntung tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, juga para sahabat dan para pengikutnya hingga hari akhir. Para pemirsa sekalian, kali ini kita bertemu kembali dalam satu pembahasan tentang ilmu. Judul yang saya ambil pada kesempatan ini adalah mereka yang memiliki ilmu berada dalam suatu lingkaran setan. Nah, para pemirsa sekalian, ilmu menurut Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak, yaitu ajaran yang datangnya dari Allah, yaitu wahyu. Itu bisa kita lihat di surat Al-Muluk atau surah 67 ayat 26 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu itu di sisi Allah. Nah, para pemirsa sekalian, sedangkan ilmu menurut bahasa ataupun menurut pendapat ataupun menurut keadaan yang kita terima sekarang saat ini adalah hasil daripada kemampuan manusia. Disebut dengan teori. Teori-teori ini kemudian sudah bisa diterima di masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga dia menjadi sebuah ilmu. Sedangkan sebelum menjadi teori-teori itu melalui satu proses, yaitu proses-proses itu di situ adanya riset, adanya analisa-analisa tertentu sehingga menjadi sebuah teori. Kemudian teori ini menjadi ilmu. Nah, para pemirsa sekalian, ilmu apapun sebenarnya, kalau kita mau menarik, mengkaji lebih dalam, sebenarnya semuanya datangnya dari Allah. Karena manusia yang diberikan sarana oleh Allah Subhanahu wa taala seperti penglihatan, pendengaran, dan akal termasuk hati nurani juga berasal dari Allah. Itu bisa kita lihat di surah 16 ayat 78. Ya mungkin dalam season sebelumnya telah saya terangkan. Nah, para pemirsa sekalian, ilmu, keberadaan ilmu memudahkan untuk kita hidup. Karena yang bisa melindungi kita bukan harta benda, tapi yang bisa melindungi kita adalah ilmu. Kemanapun kita pergi, kita akan dibimbing atau dilindungi dengan ilmu. Sedangkan harta kebalikannya, kita yang melindungi dia. Kemanapun pergi kita akan memikirkan harta kita. Nah, para pemirsa kalian, dengan ilmu kita mudah untuk mendapatkan kemudahan di dunia ini. Kita sebut itu berupa materi atau uang. Nah, dengan mudahnya kita memperoleh uang, dengan uang itu pula kita mudah untuk mendapatkan kedudukan, jabatan,
kekuasaan, semuanya diperoleh dengan materi. Nah, dengan mudahnya kita mendapatkan kekuasaan, dengan kita telah mendapat kekuasaan, maka mudah pula kita memperoleh uang. Nah, dengan kita memperoleh uang, kita dapat dengan mudah memperoleh ilmu. Walaupun ilmu itu sebenarnya tidak semata-mata dengan uang, tapi juga dengan kemampuan kita untuk mempelajari. Nah, para pemirsa sekalian, inilah dia yang disebut dengan lingkaran setan. Bagaimana kita yang punya ilmu dapat keluar dari sini dan menempatkannya kepada haknya, yaitu yang datangnya dari Allah, kita hanya sebagai manusia, tugasnya untuk melaksanakan dan menerangkan. Nah, para pemirsa sekalian, kita bisa lihat di surah 22 ayat 54 yang berbunyi, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Sesungguhnya orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu dari Tuhan mereka, dari Tuhan kita, atau Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tunduk dan patuh. Dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman untuk mendapatkan jalan yang lurus. Nah, para pemirsa sekalian, Allah menegaskan dengan ayat ini bahwasanya orang-orang yang diberikan ilmu harus benar-benar meyakini Al-Quran itu datangnya dari Allah, sehingga patuh dan tunduk. Berarti kita harus menempatkan ilmu itu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Nah, dengan demikian kita tidak terbius dengan aroma dunia yang sangat harum. Nah, para pemirsa sekalian, Allah memperingatkan kita, susah memang bagi orang-orang yang berilmu, karena mereka berada di dua sisi, neraka dan surga. Nah, bagaimana sebenarnya orang-orang yang punya ilmu ini menurut Al-Quran? Mari kita lihat dulu di surah 3 ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inad dina indallahi Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul ilmu baghyan bainahum. Wa may ya'fur bi ayatillah fa innallaha syakurun halim. Yang artinya, agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Tidak berselisih mereka di saat diberikan kitab, terkecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian mereka. Nah, para pemirsa sekalian, hal ini juga bisa kita lihat di surah 3 ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu umatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lah min mu'minun wal humul fasikun. Yang artinya, umat Islam adalah umat yang terbaik karena mereka menegakkan kebenaran, mencegah yang mungkar. Sesungguhnya apabila ahli kitab, yaitu orang-orang yang memahami kitab, beriman, itu baik untuk mereka. Tinggal lagi kebanyakan dari mereka adalah fasik.
Nah, para pemirsa sekalian, jelas dari ayat 3:19 dan 3:110 ini kita mendapat mengambil satu kesimpulan. Untuk menjadi kita beriman dan bertakwa, banyaknya ilmu yang kita miliki belumlah merupakan satu jaminan. Bahasanya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah dapat dipertanggungjawabkan. Tinggal lagi bersyukurlah bagi mereka-mereka yang mempunyai ilmu apabila mereka beriman dan bertakwa. Karena dengan ilmu yang mereka memiliki, mereka dapat beriman dan bertakwa sesuai dengan aturan. Atau mereka memahami maksud kandungan apa yang diinginkan dari Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, para pemirsa sekalian, mari kita lihat dulu di surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, atau artinya langsung, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, para pemirsa sekalian, kita manusia sebenarnya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini disebutkan yang berakal sehat, berarti ada yang tidak sehat. Nah, orang-orang yang berakal sehat adalah orang-orang yang mau menerima ajaran yang datangnya dari Allah. Hatinya mau menerima. Sedangkan orang yang tidak sehat akalnya, itu bisa kita lihat di surah Muhammad ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afala tadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, yang artinya, pernahkah mereka mempelajari Alkitab ataukah hati mereka telah terkunci? Nah, para pemirsa sekalian, dari keterangan-keterangan yang saya sampaikan ini, kita dapat mengambil suatu iktibar buat kita semua, agar kita lebih mementingkan keikhlasan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat di surah 58 ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, para pemirsa sekalian, sebenarnya keinginan kita, keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lihat, ataupun kita lihat di surah 7 ayat 181 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ta'dilun. Yang artinya, dan di antara kamu yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, yaitu berdasarkan kebenaran. Kebenaran itu adalah Al-Quran. Dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Nah, para pemirsa sekalian, dan juga kita tidak boleh lupa
ada satu perkataan Rasul yang menerangkan pada kita dari Huzaifah ibnu Yaman, riwayat Khatib dan Abu Dadar, yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul laman la ya'lamu wa wailul liman alimun summa la ya'mal, yang artinya, celakalah bagi orang yang tidak berilmu, dan lebih celaka lagi bagi orang yang berilmu akan tapi tidak melaksanakannya. Nah, para pemirsa sekalian, demikianlah kira-kira yang dapat saya sampaikan. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh umat muslim, khususnya yang ada di Indonesia, apabila ada keterangan-keterangan saya ini yang belum cukup untuk dipertanggungjawabkan. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam saya ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.